Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur Ramadhani dengan NIM 2415050002. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang Balaghah Al-Quran. Jadi Balaghah Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari cara penyampaian makna Al-Quran secara jelas, indah dan sesuai dengan konteks, situasi serta kapasitas lawan bicaranya. Ini menggunakan bahasa Arab yang fasih, yaitu yang mudah dipahami. Dari segi pengertiannya, Balaghah Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab balaghah, yang berarti sampai atau mencapai. Kemudian dari segi secara istilahnya, sifat ucapan yang tercapai kepada maksud yang ingin disampaikan sesuai dengan konteks dan situasi lawan bicara. Definisi ilmu Balaghah Al-Quran: ilmu yang mempelajari hal ihwal, bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Adapun ciri-ciri ilmu balaghah yaitu menyampaikan makna secara jelas, wadih, menggunakan ungkapan yang sahih sesuai dengan kaidah nahwu dan saraf. Kemudian pemilihan kata yang tepat dan fasih, kalimat yang menarik dan memiliki kesan yang indah serta cocok dengan konteks dan kapasitas lawan bicaranya. Ada 3 kategori ilmu balaghah. Yang pertama ada ilmu ma'ani, yaitu ilmu cara mengemukakan maksud agar diterima lawan bicara. Kemudian ada ilmu bayan, yaitu menghindari kalimat yang tidak jelas makna yang dimaksud. Dan yang ketiga yaitu ada ilmu badi', keindahan kalimat itu sendiri. Di ruang lingkup Balaghah Al-Quran terbagi ke dalam 3 cabang utama ilmu balaghah yang saling berkaitan. Itu ada yang ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dari segi ruang lingkup dan kajiannya, ilmu ma'ani itu musnad, sesuatu yang disandarkan. Kemudian ada musnad ilaih, yang disandarkan, dan isnad, cara penyandaran. Dan yang kedua yaitu ilmu bayan. Dari segi kajiannya tasbih, yaitu persamaan dan majaz. Kemudian ada kinayah, yaitu kiasan atau perbandingannya. Dan yang ketiga itu ada ilmu badi'. Dari segi ruang lingkup dan kajiannya itu tentang keindahan bentuk lafal, keindahan makna, penyempurnaan dari ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Jadi ilmu yang membahas keindahan kalimat bahasa Arab dengan fokus pada bentuk dan keutamaan yang menambah nilai estetikanya. Ada 3 unsur penyusunan kalimat dalam balaghah, yaitu lafaznya, makna, kemudian ada nadam, yaitu susunan katanya. Ada 2 aspek keutamaan balaghah. Yang pertama ada balaghah fil kalam, perkataan yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi, tepat dan jelas. Dan ada balaghah mutakallim, pembicara harus mampu mengungkapkan, tidak dalam keadaan tidur, sakit atau terpaksa. Jadi tujuan pokoknya itu mengkaji kemukjizatan Al-Quran, menampilkan rahasia makna dalam Al-Quran, dan memahami respons orang Arab terhadap Al-Quran. Kemudian masuk kepada khabar dan insya dalam balaghah Al-Quran. Khabar adalah kalimat yang pembicaranya bisa dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Dalam perkataan, artinya kalimat khabar bisa dinilai sesuai dengan kenyataan, siddiq, yaitu benar, atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, safara ya Muhammadun, Muhammad telah pergi. Khabar yang benar maksudnya cocok dengan kenyataan, sedangkan bohong maksudnya tidak cocok dengan kenyataannya. Makna kalimat aliyun muqim, jika penisbatan yang difahami dari perkataan mencocoki keadaannya nyata, maka dikatakan benar, siddiq, dan jika tidak cocok maka dikatakan bohong. Jadi insya adalah kalimat yang pembicaranya tidak bisa dikatakan benar atau bohong. Kalimat insya tidak menceritakan realita yang sudah ada, melainkan mengandung makna ajakan, perintah, larangan, atau permintaan. Contohnya, safir ya Muhammad, pergilah wahai Muhammad. Jadi perbedaan utamanya, khabar berfungsi memberitahu
atau menyampaikan berita tentang sesuatu yang sudah ada. Pembicaranya menggunakan khabar bisa dinilai benar jika berita sesuai dengan kenyataan atau dusta jika tidak sesuai. Dan adapun insya berfungsi menggerakkan atau mengajak orang lain. Insya mencakup ajakan, larangan, memohon atau menyentuh hati. Karena bukan berita, tidak ada penilaian benar atau bohongnya. Ada yang harus kita pahami dalam setiap kalimatnya, iaitu memiliki dua unsur, iaitu mahkum alai, musnad ilaihnya, subjeknya seperti fa'il, naibul fa'il dan mubtada. Kemudian ada mahkum bih, musnadnya predikat, itu seperti fi'il, mubtada yang cukup dengan fa'ilnya saja. Jadi dari segi jenisnya, khabar terdiri dari dua jenisnya. Jumlah fi'liyah iaitu biasanya digunakan untuk meletakkan suatu pekerjaan, dan jumlah ismiyah kalimat yang berpredikat kata benda. Contohnya dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kedua jenis kalam ini bersifat dasar dalam ilmu ma'ani untuk memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan secara efektif sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Bahasa Al-Quran tidak hanya memberi informasi saja, tapi juga membentuk rasa dan kesadaran melalui pengguna khabar dan insya. Tentang penjelasan amar dan nahi dalam balaghah Al-Quran. Amar adalah perintah atau tuntutan untuk melakukan sesuatu yang disampaikan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Amar berarti mengharapkan tercapainya perbuatan dari mukhatab, yaitu lawan bicaranya. Menurut Al-Ghazali, amar ialah ucapan atau tuntutan agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutan dalam perbuatannya. Khalid Abdurrahman mendefinisikan amar sebagai kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kemudian ada masuk ke pengertian nahinya. Nahi itu adalah larangan atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang disampaikan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah. Nahi adalah permintaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam bahasa Arab, nahi itu adalah tuntutan tidak dilakukannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Adapun bentuk amar dan nahi, bentuk amar dan nahi dalam Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama kata kerja, perintah. Kemudian ada verba mudhari' bercambung lam amar, kata kerjanya yang disertai lam. Masdar pengganti verba amar. Kemudian ada isim, kata yang berasal dari kata kerja atau perintah. Sedangkan nahi hanya mempunyai satu bentuk, yaitu verba mudhari' yang didahului lam. Nahinya makna hakiki dan makna lain. Dalam ilmu ma'ani, salah satu cabang ilmu bahasa Arab, tidak setiap bentuk amar menyatakan makna hakiki perintah, dan tidak pula setiap bentuk nahi menyatakan makna hakiki, yaitu larangannya. Redaksi amar dan nahi kadang-kadang tidak digunakan untuk makna aslinya, melainkan kepada makna lain yang dapat diketahui melalui susunan kalimat, konteks dan situasinya. Adapun makna amar, Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Jawahir Al-Balaghah mengatakan bahwa bentuk amar dapat menyatakan 18 makna. Salah satunya yaitu ada doa, permohonan, petunjuk, melemahkan, persamaan, ancaman, dan membolehkan. Dalam surah An-Nur dan Al-Furqan, makna fi'il amar yang ditemukan adalah makna wajib, anjuran, bimbingan, menghinakan, membolehkan, ancaman, mengunggulkan, pilihan, dan doa. Makna-makna nahi, bentuk nahi dalam menyatakan 12 makna. Di sampingnya itu ada sama juga doa, permohonan, keterangan akibat,
angan-angan, ancaman, kebencian, bujukan dan hinaan. Dalam surah An-Nur dan Al-Furqan, makna fi'il nahi yang ditemukan adalah larangan hakikinya. Ada 10 ayat. Bimbingannya 1 ayat, menghinakannya 1 ayat, dan ancamannya 2 ayat. Cara menentukan makna amar dan nahi, untuk menentukan makna apa yang sebenarnya terkandung dalam amar dan nahi itu perlu diketahui siapa yang memberi amar dan kepada siapa amar itu ditujukan. Apa tujuan amar itu? Dan dalam situasi bagaimana amar itu diberikan. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, itu salah satu surat yang terpanjang. Terdapat 204 kata-kata amar pada 139 ayat dan 41 kata-kata nahi pada 34 ayat tersebut. Kata-kata amar dalam surah Al-Baqarah menyatakan makna hakiki doa, petunjuk, melemahkan, penghinaan, permohonan serta pemberian. Kata-kata nahi dalam surah Al-Baqarah hanya menyatakan makna hakiki, petunjuk dan doa. Contohnya perintah yang harus dilakukan yaitu wajib iqra, bacalah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1. Kemudian contoh nahinya, larangan yang tidak boleh dilakukan, wala taqrabuz zina, jangan mendekat zina, ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi, amar dan nahi adalah kalimat yang sangat sering muncul dan digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan syariat Islam, mengatur perilaku umat, dan memberikan petunjuk hidup.